Ini nih patut diberi jempol 4. Dia adalah seorang anggota dewan DPRD Kabupaten Rotendao yang bernama Paulus Henuk. Videonya viral beberapa waktu ini di NTT karena dia menegur orang yang sedang mengerjakan satu proyek jalan yang mana pasir yang digunakan itu tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Orang seperti ini nih yang patut kita dukung, teman-teman. Mari kita lihat videonya. Uji, silakan uji, omongan saja, omongan Bapak kita uji nanti. Berapa lama hancur ini nanti? Bukan soal hancur ya, soal dia masuk step ini katanya tidak masuk. Saya mengatakan begitu karena kami pikiran PU kami di Rote. Maka kenapa kami pekerjaan kami pakai pasir takari, Pak? Itu kami sudah praktekkan di Rote, bukan asal ngomong begini lihat kasat mata. Kami sudah praktekkan sekian lama di Rote. Karena itu kami tidak mau. Pak, kasat mata kita lihat, Pak. Pasir apa model begitu tuh? Tapi kalau Bapak mau bersih silakan tes saja. Ya, Silakan saja tes. pasir. Prinsipnya gini, Pak. Kami ini di sini wilayah kami di Kabupaten Rotendao mau pakai uang negara mau uang provinsi merotek, kami punya kewajiban untuk kami mengawasi. Kalau bapak-bapak dari provinsi datang tidak mau percaya sama kami, go ahead. Itu bapak dong punya masalah. Nah, kita sudah kan tahu. Kalau bapak mau debat silakan saja. Nanti kita lihat. Kita lihat. Saya bisa juga Pak, ke pusat juga saya bisa datang Pak. Saya 21 tahun di Jakarta Pak. Jadi bapak-bapak kalau kita sudah kasih tahu nggak mau dengar silakan saja. Nanti kita lihat. Iya silakan, silakan saja Pak. Bapak ngotot mau bela kontraktor silakan. Ayo kita lihat Pak. Karena saya punya kewajiban. Rote ini kami harus awasi. Kita juga mauin bareng gak dibangun. Makanya kami bilang ini secara kasat mata campur lumpur. Ya, nanti kita uji sama-sama. Silakan Bapak uji. Karena Kalau itu memang kami tidak di masuk, Rote kita ini Pak, bongkar. kami rekomendasi pasirnya pasir takari bukan pasir dari Rote yang dari kali itu Pak jangan campur bilang kita lumpur. bela kontraktor. Kita datang ini supaya Pak, lihat. saya Jadi mau- sekarang salah satunya ini Sekarang bongkar-bongkar kita sekarang suruh gini, buang. Pak. Bapak ambil pasir ini dan tes di lab. Ya, Bongkar ini. Nanti kita coba. Bongkar. Nanti kita lihat. Bongkar kita lihat tes. Nanti kita lihat. Gini, jangan ada laporan kita dan cek. Jangan Pak bilang kita bela kontraktor. Karena saya ngomong Bapak seakan-akan mau uangnya sedikit lagi inilah. Jangan gitu Pak. Begini, Pak. Jangan gitu. Kalau memang Bapak uang sedikit, oke berarti apa adanya. Tinggal Bapak jelaskan. Oh uang kami sedikit, apa adanya silakan. Tapi jangan sampai satu dua bulan serah terima hancur Pak. Ya begini Pak, makanya harus cek. Nanti kita uji sebelum serah terima. Pak, kalau tidak masuk ya kita suruh bongkar. Pak, Bapak lihat kasat mata, mana ada pasir model begitu Pak. Lalu masa Om Vinus bisa garuk lagi taruh kembali di sini. Ini Om Vinus saya punya orang tua. Sekarang kita datang ke sini. Karena kita lihat ada perubahan ini, makanya tadi Iya Pak, karena kami sudah iya Pak. kita kan Saya tidak tiap suruh hari di awal. lapangan. Ya. Makanya kalau ada Konsultan pengawas tuh, konsultan pengawas mana? Dia yang goblok, dia sudah bisa datang kok dia bantu lihat-lihat toh. Saya datang setiap hari tidak ada di sini. Dia yang bikin susah, dia harusnya kan Kenapa saya suruh makanya tulis? sekarang tidak Masa konsultan pengawas kita bayar makan uang uji? Nah, orang seperti ini nih yang patut dipertahankan. Masyarakat Rotendao, jangan lepas Bapak ini nih. Bila perlu, jika beliau masuk lagi pencalonan, pilih beliau. Orang seperti ini nih yang patut diperjuangkan. Dia benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang wakil rakyat. Dia memastikan agar kualitas dari bangunan yang dibangun dengan menggunakan anggaran dari daerah ataupun dari pusat itu benar-benar sesuai dengan standar, sesuai dengan kualitas yang diperlukan supaya bertahan lama. Nah, di video ini teman-teman, Pak Paulus Henuk ini yang merupakan wakil ketua anggota DPRD Rotendao memprotes akan para pekerja ini. Saya tidak tahu apa statusnya daripada Bapak yang pakai helm ini, bahwa pasir yang digunakan ini tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya, di mana pasir ini secara kasat mata dilihat bercampur lumpur. Kalau bercampur lumpur maka kualitasnya pasti diragukan. Yang dia mau adalah pasir yang dipakai itu harus pasir dari takari katanya. Saya tidak tahu seperti apa pasir takari ini, tapi
kemungkinan beliau sebagai orang lokal sudah tahu bahwa kalau menggunakan pasir Takari ini kemungkinan besar kualitas dari bangunan bahu jalan ataupun badan jalan yang dibangun ini akan memiliki kualitas yang standar atau baik. Nah, kembali lagi. Nah, ini nih anggota dewan seperti ini yang perlu diperjuangkan. Dan seharusnya ini menjadi contoh bagi semua anggota dewan lainnya, secara khususnya di NTT dan juga secara umum di Indonesia. Mengapa saya katakan begini? Karena banyak anggota dewan yang tidak menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh untuk mengawasi setiap kebijakan, setiap apapun yang dilakukan terkait dengan penggunaan anggaran negara. Bahkan di tempat lain tuh, saya bukan di sini, saya tidak tahu di sini apakah begitu, atau di tempat lain saya dengar-dengar begini. Ada anggota dewan juga yang justru terima proyek. Wah, parah ini. Anggota dewan justru terima proyek, atau proyek itu mereka yang jalankan, tentu dengan kerucuk-kerucuk dengan orang-orang mereka. Lah kalau anggota dewannya terima proyek, bagaimana fungsi pengawasan? Bagaimana itu? Bahkan ada juga yang tidak menjalankan fungsinya karena sudah kerjasama dengan pihak kontraktornya. Saya tidak tahu mereka dikasih berapa atau seperti apa dealnya, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan. Jalan yang dibangun tidak bertahan berapa lama, sudah rusak. Harusnya bertahan bertahun-tahun, tapi justru jalannya hanya bertahan beberapa bulan, setelah itu sudah hancur karena dilalui kendaraan atau karena perubahan cuaca. Wah, ini nih yang makanya saya bilang semua anggota dewan harusnya belajar dari beliau. Dan saya harap bagi masyarakat Rotendao, bila beliau masuk lagi pencalonan anggota legislatif, jangan lepas pilih orang seperti ini. Dan bagi teman-teman di musim politik ini ada banyak calon-calon legislatif yang sedang berkampanye, sedang berusaha untuk mengumpulkan masyarakat yang mendukung mereka. Lihat apakah orang itu punya mentalitas seperti ini, berani melawan arus. Kalau dia adalah seorang pemimpin yang berani melawan arus, jangan ragu untuk pilih. Oke? Jadi mudah-mudahan video ini boleh mengedukasi bagi kita sekalian, dan kita sebagai masyarakat, beliau minta, Pak Paulus Henuk minta agar kita masyarakat NTT, secara khususnya masyarakat Rotendao dan seluruh elemen masyarakat melakukan pengawasan publik, sehingga kebijakan apapun yang diambil terkait dengan penggunaan anggaran negara, kita sebagai masyarakat tidak boleh pasif. Bila ada sesuatu hal yang janggal, sesuatu hal yang tidak semestinya, kita harus bersuara, kita harus berani memprotes atau menyampaikan pendapat kepada pihak-pihak yang berwenang supaya ada tindak lanjut, sehingga kita tidak terima produk yang mentah, produk yang amburadul, produk yang gagal. Kita tidak mau dana anggaran negara itu dipakai hanya berapa persen, tetapi sekian banyak persen masuk ke kantong pribadi atau ke tempat yang tidak seharusnya. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya.